Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi dari sini. Ucap Ketua Aliansi Bayangan, sangat konyol Anda berani berkata seperti itu kepada kami bertiga. Ucap leluhur King Ho, jika Anda tidak yakin maka Anda bisa mencobanya. Ucap Ketua Aliansi Bayangan, mendengar kata-kata itu leluhur King Ho mendengus dingin. Jari telunjuk mengembun dan melesat ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Saat jari itu turun seluruh tempat bergetar seolah tanah akan terbelah. Ketua Aliansi Bayangan tidak menghindari serangan ini. Dia mengangkat tangan ke arah angin. Ratusan rantai hitam terbang ke arah serangan leluhur King Ho. Ratusan rantai hitam melilit jari besar yang tercipta dari Dauki. Dengan cepat jari besar dihancurkan di udara, leluhur King Ho mengerutkan kening. Dia tidak percaya serangannya dengan mudah dihancurkan oleh Ketua Aliansi Bayangan. Apakah leluhur bersikap lembut kepada junior, sehingga kekuatan leluhur tidak terasa sama sekali? Ucap Ketua Aliansi Bayangan dengan nada mengejek, jika Anda ingin mati maka saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Setelah kata-kata leluhur King Ho jatuh energi bintang 9 meledak dari tubuh leluhur King Ho. Seluruh pasukan merasa sesak nafas saat merasakan aura yang agung ini. Bahkan mereka yang lebih lemah memuntahkan seteguk darah karena aura ini. Ketua Aliansi Bayangan yang melihat ini hanya memandang dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tertawa melihat aura yang dilepaskan oleh leluhur King Ho. Leluhur King Ho mengeluarkan tombak darah di tangannya. Pada saat sama leluhur King Ho melesat ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Ketua Aliansi Bayangan mengangkat tangan ke arah langit. 100 rantai hitam terbang ke depan menuju ke arah leluhur King Ho. Leluhur King Ho mengayunkan tombak berwarna darah di tangannya. 100 rantai hitam terjalin satu sama lain membentuk rantai yang sangat besar. Sejak tombak merah leluhur King Ho menyentuh rantai hitam dia terkejut bahwa rantai hitam ini sangat keras dan itu di luar imajinasinya. Serangan yang dilepaskan leluhur King Ho bahkan tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini lengan leluhur King Ho mati rasa, tombak yang dipegangnya bergetar hebat. Dia telah bertarung beberapa putaran sampai rantai hitam tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Itu membuat leluhur King Ho merasa sangat sulit menerima kenyataan. Leluhur tua, klan iblis Anda dan klan iblis saya selalu berada di garis depan saat berperang melawan benua yang lebih tinggi. Tetapi pada akhirnya suku saya selalu dianggap jahat oleh semua orang. Rantai besi hitam ini diisi oleh ribuan jiwa, dulu saya hanya ingin membuktikan satu hal kepada kalian. Jika saya mencapai Dodi bintang 9, maka saya akan membunuh kalian semua untuk membalas dendam atas suku saya. Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Ketiga leluhur terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh Aliansi Bayangan. Mereka tidak menyangka bahwa orang di depannya merupakan Dodi bintang 9. Pada saat yang sama rantai hitam muncul di belakang leluhur King Ho. Dengan kecepatan seperti klat rantai hitam menembus punggung leluhur King Ho. Leluhur King Ho menarik rantai hitam keluar dari tubuhnya. Setelah itu dia terhuyung-huyung mundur dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Leluhur ras manusia yang bernama Bayin dan leluhur suku monster bernama Sinner terkejut melihat adegan ini. Mereka memandang leluhur King Ho dengan ekspresi tidak percaya. Tubuh Dodi bintang 9 merupakan yang sangat kuat, bahkan senjata tingkat sakral tidak mungkin menembus secara langsung. Karena daging Dodi bintang 9 telah mengalami perubahan kualitatif. Bagaimana mungkin senjata ini mampu menusuk tubuh saya? Tubuh saya merupakan tubuh setengah abadi, ucap leluhur King Ho sangat terkejut kekuatan rantai ini benar-benar di luar imajinasinya. Leluhur, rantai besi hitam ini tercipta oleh ribuan jiwa yang dipenuhi kebencian. Bahkan juga abadi masih terluka oleh rantai ini, lagi pula Anda hanya memiliki kekuatan bintang 9 awal. Bagaimana mungkin Anda menolak kekuatan rantai hitam ini? Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Melihat kekuatan dari rantai hitam leluhur King Ho menoleh ke arah kedua leluhur manusia dan suku monster. Sinner, Bayin, kali ini saya tidak bisa menyerang sendirian. Lebih baik jika kita bertiga bergabung untuk menyingkirkan orang itu.
Jika tidak maka itu akan menjadi masalah serius bagi benua ini. Ucap leluhur King Hou. Pada saat ini luka yang berada di punggung leluhur King Hou benar-benar sembuh. Hanya menyisakan bekas luka samar di punggungnya. Tidak masalah bagi saya jika Anda bergabung. Saya ingin merasakan kekuatan dari kalian bertiga. Sudah lama saya tidak merasakan pertarungan yang membuat darah saya mendidih. Ucap Ketua Aliansi Bayangan, saat Xiaoyan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Aliansi Bayangan. Dia berkeringat dingin, dia tidak menyangka bahwa Ketua Aliansi Bayangan sangat kuat. Seluruh kaisar juga sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ketua Aliansi Bayangan percaya bahwa kekuatan rantai hitam berada di tingkat yang sangat tinggi. Mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang sesungguhnya dari rantai hitam ini. Leluhur Siner dan leluhur Baiyin saling memandang. Mereka melangkah maju dan berdiri di sisi leluhur King Hou. Mereka bertiga merupakan Dodi Bintang 9 yang selamat dari bencana kuno. Jika Ketua Aliansi Bayangan tidak dilumpuhkan maka pemandangan berdarah akan memenuhi benua ini. Siner, bisakah Anda merasakan kekuatan orang ini? Ucap leluhur Baiyin. Leluhur Siner menggelengkan kepala. Pada saat yang sama armor biru menutupi tubuh leluhur Siner dan cambuk panjang keluar dari tangannya. Sedangkan leluhur Baiyin mengeluarkan 5 pedang, pedang-pedang itu melayang di belakang punggung leluhur Baiyin. Kekuatan 9 bintang pada saat yang sama meletus dari ketiga leluhur. Energi yang kuat membuat tanah bergetar. Melihat ketiga sosok di kejauhan mata semua orang terpesona. Ketiga sosok ini merupakan yang terkuat di benua ini. Mereka semua tidak menyangka pertarungan yang diawali dengan kuil dan mencapai tahap seperti ini. Bahkan ketiga leluhur tua bintang 9 muncul secara bersamaan. Pertempuran antara bintang 9, beberapa orang yang hadir tidak pernah melihatnya seumur hidup. Sehingga beberapa orang sangat bersemangat melihat pertarungan yang menggetarkan benua Dodi ini. Pada saat yang sama semua orang juga memikirkan bagaimana keluar dari lingkungan ini. Jika mereka terlalu dekat maka mereka akan menjadi kabut darah oleh energi Dodi bintang 9. Semuanya, pertempuran ini bukan lagi di level kita. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk keluar secepat mungkin. Jika tidak saya khawatir hanya terkena dampaknya kita sudah akan kehilangan nyawa. Ucap Guiyin. Tuan Guiyin, bagaimana cara kita bisa keluar dari rantai hitam ini? Bahkan leluhur King Hou tertusuk oleh rantai ini, bukankah itu mustahil bisa keluar dari sini? Ucap kerumunan. Semua orang merasa tidak berdaya. Mereka tahu jika rangka ini sangat keras, bahkan rantai ini diserang ratusan kali oleh leluhur King Hou tetapi itu tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Saat ini semua orang hanya berharap dengan bergabungnya tiga leluhur akan mampu mengalahkan Ketua Aliansi Bayangan. Dengan begitu mereka bisa dibebaskan oleh bencana Ketua Aliansi Bayangan. Hanya satu orang, tidak mungkin satu orang bisa mengatasi serangan yang dilepaskan oleh ketiga Dodi bintang 9. Mereka percaya jika Ketua Aliansi Bayangan akan dikalahkan dengan cepat. Namun pertarungan sudah berlangsung namun tidak ada tanda-tanda Ketua Aliansi Bayangan dikalahkan. Semua orang merasa mereka seperti lalat yang terjebak. Kita harus bersiap menghadapi situasi yang buruk. Saya khawatir bahkan dengan kekuatan ketiga leluhur yang bergandengan tangan masih bukan lawan Ketua Aliansi Bayangan. Sepertinya kekuatan Ketua Aliansi Bayangan berada di atas ketiga leluhur. Ucap Zhen Zhongfu dengan ekspresi jelek. Ketua Aliansi Bayangan berani mengambil tindakan seperti itu karena dia memiliki kemampuan. Dia berani mengungkapkan jati dirinya karena dia sudah menyiapkan semuanya. Ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama suara muncul di benak Xiaoyan. Tuan, saya dapat merasakan bahwa kekuatan orang itu berada di bintang 9 tahap menengah. Jika Tuan bergabung dengan saya, maka Anda mampu melawan orang itu. Ucap suara Jingwu yang ditransmisikan ke dalam hati Xiaoyan. Mendengar ini Xiaoyan sangat terkejut. Ketua Aliansi Bayangan sebenarnya memiliki kekuatan Dodi bintang 9. Tidak heran bahkan mereka bertiga bukan lawannya. Di sisi lain Xiaoyan juga tercengang. Jingwu 7 warna memanggilnya Tuan. Itu berarti Xiaoyan adalah pemilik yang diidentifikasi oleh Jingwu 7 warna. Jika saya bergabung dengan Jingwu 7 warna, maka deskrip di kapan tiang bisa berevolusi menjadi keputusan ajaib. Dengan begitu saya bisa menembus ke Dodi bintang 9.
Ucap Xiaoyan, Tuan Anda harus bergegas. Jika sampai ketiga orang ini diserap jiwanya maka benua ini bisa hancur. Saya juga bisa merasakan ada api surgawi dan segel roh di dalam tubuh Anda. Anda harus menyerap itu dan bergabung dengan saya untuk menerobos ke Dodi Bintang 9. Ucap Jingwu 7 warna, Xiaoyan mengangguk. Dia segera mengeluarkan kartu giok teratai hijau yang diberikan Kaisar Fenglin. Sebelumnya Xiaoyan sudah menyerap roh hantu, pada saat ini Xiaoyan sekali lagi memasuki dimensi kartu giok teratai hijau. Dia meraih cahaya ungu yang merupakan segel roh Zijin Yin. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam penyerapan Zijin Yin. Momentum yang kuat membanjiri tubuh Xiaoyan, segel roh Zijin Yin yang berada di peringkat kelima ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. 3 keajaiban yang diberikan oleh Kaisar Fenglin merupakan tingkat yang sangat tinggi. Pada saat ini Origin Qi dengan gila-gilaan memasuki tubuh Xiaoyan. Momentum yang kuat terpancar dari tubuhnya, di luar medan pertempuran Zhen Zhongfu merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan? Mengapa saya merasakan fluktuasi energi Xiaoyan terus meningkat? Apakah dia akan menerobos? Ucap Zhen Zhongfu. Wajah Zhen Zhongfu sangat pucat melihat ini. Dia bahkan tidak bisa berpikir bagaimana cara Xiaoyan melakukan ini. Sepertinya Xiaoyan benar-benar melakukan terobosan. Saya tidak bisa mengerti keberuntungan seperti apa yang dimiliki oleh bocah ini. Ucap Kaisar Monster, bocah ini tumbuh dengan sangat cepat. Ketika saya bertarung dengan bocah ini dia masih berada di Dodi Bintang 7. Dia bisa menembus Bintang 8 menengah sudah membuat saya terkejut. Sekarang dia bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan dan membuat saya semakin tidak mengerti. Apapun penyebabnya yang terbaik sekarang saya sudah menjadi teman bocah ini. Ucap Guiyin, jika Anda benar-benar menjadi musuhnya Anda mungkin akan seperti hantu ini seumur hidup. Ucap Zhen Zhongfu, Guiyin tercengang, dia berkata dengan tergesa-gesa apakah Xiaoyan mampu membuat keadaan fisik saya kembali seperti semula. Ucap Guiyin, tidak ada yang mustahil bagi bocah ini. Saya yakin dia mampu melakukannya, ucap Zhen Zhongfu. Setelah mengatakan itu dia menunjuk ke Nan Erming untuk berkata lagi. Apakah Anda mengenali pemuda itu ucap Zhen Zhongfu? Guiyin melihat arah yang ditunjuk oleh Zhen Zhongfu dan berkata. Pemuda itu diracuni oleh saya tetapi pemuda itu tidak mati. Saya ingat bahwa racun saya saat itu sudah masuk ke paru-parunya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Ucap Guiyin, saat itu tubuh Nan Erming memang mengalami kerusakan fatal. Saya tidak tahu bagaimana Xiaoyan menyelamatkannya, dan bagaimana dia melakukannya. Sekarang Anda bisa melihat bahwa Xiaoyan bisa membuatkannya tubuh dan bahkan jauh lebih kuat lagi. Ucap Zhen Zhongfu, bukankah metode membangun tubuh sudah lama menghilang? Saya sudah mencari metode ini tetapi tidak pernah menemukan apapun. Namun bagaimana Xiaoyan bisa melakukannya? Ucap Guiyin. Sulit membayangkan apa yang dia cari sebenarnya berada di tangan seseorang yang hampir dia bunuh. Di sisi lain di atas langit cahaya Jingwu seperti terik matahari. Jingwu 7 warna menunggu Xiaoyan menyerap api surgawi dan segel roh sebelum dia menyatu dengan Xiaoyan. Di medan pertempuran ketua aliansi bayangan dengan mudah menahan setiap serangan ketiga leluhur tua. Ketua aliansi bayangan mampu menekan ketiga leluhur tua dengan mudah. Ketua aliansi bayangan melihat ketiga leluhur dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan dengan lembut dan 100 rantai hitam melesat ke arah tiga leluhur. Ketiga leluhur menggabungkan kekuatan saat menahan serangan ketua aliansi bayangan. Tombak cambuk dan pedang sama-sama terjalin dan membentur rantai hitam. Saat tabrakan terjadi ketiga leluhur tua mundur puluhan meter dengan wajah pucat. Bahkan tiga kekuatannya tidak dapat mengalahkan ketua aliansi bayangan. Pada saat yang sama Xiaoyan perlahan-lahan menyerap segel roh Zijin Yin. Origin Qi terus memasuki tubuhnya dan berubah menjadi energi putih yang sangat halus. Energi putih ini merupakan origin Qi yang lebih murni. Biasanya orang-orang yang mencapai bintang 9 menyebutnya True Qi. Tubuh yang terus-menerus menyerap True Qi dan energi di dalam tubuhnya meningkat dengan pesat. Pada saat yang sama Xiaoyan menyerap api surgawi ini merupakan api Jin Di yang berada di peringkat ketiga. Kekuatan Xiaoyan terus-menerus meroket dengan gila-gilaan.
Sekarang dia sudah berada di tingkat Daudi 8 puncak. Hanya selangkah untuk menembus Dodi bintang 9, di atas kota Juhang gelombang panas menyapu seluruh kota Juhang. Udara panas membuat orang merasa sulit bernafas, cahaya yang menyilaukan menggantung di langit seperti matahari yang terik. Semua orang mengangkat kepala dan melihat sosok bercahaya seperti matahari. Itu adalah Jingwu 7 warna, cahaya yang dipancarkan oleh Jingwu sangat menyilaukan. Sehingga orang-orang hanya melihat cahaya yang turun. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan sudah sepenuhnya menyerap api surgawi Kaisar Emas. Sekarang kekuatan Xiaoyan sudah mencapai Dodi bintang 8 puncak. Xiaoyan membuka mata dan menatap ke arah langit, cahaya yang menyilaukan dari langit turun dengan kecepatan yang cepat. Cahaya yang menyilaukan ini berasal dari Jingwu 7 warna. Tujuan Jingwu 7 warna adalah bergabung dengan Xiaoyan. Saat melihat Jingwu 7 warna turun dengan cepat, Ketua Aliansi Bayangan melesatkan rantai hitam untuk menangkapnya. 3 leluhur bintang 9, dengarkan saya, orang ini sudah mencapai Dodi bintang 9 menengah. Apapun yang terjadi, kalian harus menahan orang ini. Saya akan bergabung dengan tuan saya untuk menembus Dodi bintang 9. Jika saya tertangkap, maka benua ini akan hancur di tangan orang ini. Ucap Jingwu 7 warna mentransmisikan suara kepada ketiga leluhur tua. Mendengar itu, mereka tidak bisa banyak berpikir, seketika menganggukkan kepalanya. Sekarang mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ketua Aliansi Bayangan. Ketiga leluhur bintang 9 melesat menuju tubuh Jingwu 7 warna. Rantai hitam yang ingin menangkap Jingwu dengan cepat dihalau oleh ketiga leluhur. Ketiga tua membukakan jalan untuk Jingwu 7 warna bergabung dengan tuannya. Melihat semua rantai dihentikan paksa oleh ketiga leluhur tua, ekspresi suram muncul di wajah Ketua Aliansi Bayangan. Jingwu 7 warna, mengapa Anda tidak mengikuti saya? Selama kita bergandengan tangan, kita bisa menguasai benua ini. Saya dan Anda bisa menjadi raja sejati di benua ini jika Anda bergabung dengan saya. Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Sekarang ketiga leluhur tua menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari Ketua Aliansi Bayangan adalah Jingwu 7 warna. Karena ini masalahnya, ketiga leluhur tua tidak akan membiarkan Ketua Aliansi Bayangan menangkap Jingwu 7 warna. Melihat ketiga leluhur tua yang melindungi Jingwu 7 warna, Ketua Aliansi Bayangan tidak bisa menahan diri lagi. Dia akhirnya berdiri dan memandang ketiga leluhur tua. Tiba-tiba di belakangnya membentuk sayap hitam yang sangat besar. Sepertinya Ketua Aliansi Bayangan siap untuk mengambil tindakan. Melihat Ketua Aliansi Bayangan melangkah ke arah Jingwu, ketiga leluhur segera melesat ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Namun kecepatan Ketua Aliansi Bayangan sangat cepat. Bahkan itu lebih dari Jingwu 7 warna. Saat tangan Ketua Aliansi Bayangan ingin meraih Jingwu 7 warna, tiba-tiba bayangan telapak tangan merah melesat ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Melihat serangan yang datang, Ketua Aliansi Bayangan menahan dengan sayap hitam yang ada di punggungnya. Tanpa dia sadari, serangan ini membuat Ketua Aliansi Bayangan kehilangan kesempatan untuk menangkap Jingwu 7 warna. Itu membuat Ketua Aliansi Bayangan sangat marah dan marah. Sial, jika kalian berani menghentikan saya, maka saya akan membuat kalian mati tanpa mayat. Teriak Ketua Aliansi Bayangan. Mendengar ancaman dari Ketua Aliansi Bayangan, ketiga leluhur tua tidak mempedulikannya. Ketiga leluhur tua menjawab dengan membombardir serangan ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Melihat tindakan ketiga leluhur tua membuat wajah Ketua Aliansi Bayangan menjadi sangat dingin. Di sisi lain, Jingwu 7 warna sudah mencapai tubuh Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu tubuh Jingwu berubah menjadi cahaya yang memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya Jingwu 7 warna, tubuh Xiaoyan mulai bergetar hebat. Api di tubuh Xiaoyan tiba-tiba keluar dan membentuk bola api membungkus seluruh tubuhnya. Saat melihat Jingwu 7 warna memasuki tubuh Xiaoyan, Ketua Aliansi Bayangan berteriak. Keempat hantu, dengarkan perintah saya, cepat bunuh orang yang telah dipilih oleh Jingwu 7 warna. Jika kalian gagal maka kalian akan mati, teriak Ketua Aliansi Bayangan. Keempat hantu legendaris menangkupkan tangan mereka berkata dengan serempak. Bawahan menerima perintah dari ketua, ucap keempat hantu legendaris. Setelah itu keempat hantu bergerak menuju ke tempat Xiaoyan.
Pada saat yang sama Zhen Zhongfu Guiyin Suetu dan Penatua keempat melangkah ke depan untuk menghalau keempat hantu legendaris. Semuanya, Xiaoyan saat ini membutuhkan perlindungan kita untuk menyatu dengan Jingwu tujuh warna. Setelah Xiaoyan berhasil bergabung maka kita bisa memiliki kesempatan untuk lolos dari situasi ini. Oleh karena itu kita harus menghentikan keempat hantu ini, ucap Zhen Zhongfu, dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mimin sampai akhir.